Bologna, Italia. Isu masa depan Francesco Pecco Bagnaia di Ducati mulai memanas setelah serangkaian hasil mengecewakan dan rumor internal yang tak kunjung reda. Sorotan kini tertuju pada satu sosok penting di balik layar tim pabrikan asal Italia, Davide Tardozzi, sang manajer tim yang dikenal sebagai anak lama Ducati. Tardozzi bukan sekadar orang dalam. Ia sudah menjadi bagian dari DNA Ducati sejak lama, dan pengaruhnya terhadap keputusan strategis tim tak bisa dianggap remeh. Di tengah rumor kepindahan Pecco atau perebutan tempat oleh pembalap lain seperti Jorge Martin yang sempat diabaikan, publik kini bertanya-tanya, akankah Tardozzi pasang badan demi mempertahankan Pecco, atau justru membuka jalan bagi regenerasi? Pecco sendiri memang ikon Ducati saat ini, juara dunia 2 kali yang memberi kejayaan pasca era Stoner, tapi performanya yang naik turun, tekanan dari Marc Marquez yang semakin dominan, dan atmosfer di dalam paddock yang makin kompetitif membuat posisinya tak lagi seaman dulu. Dalam beberapa wawancara, Pecco tampak mulai frustrasi, bahkan tak menutup kemungkinan soal langkah mengejutkan di masa depan. Di sisi lain, Tardozzi masih menunjukkan dukungan penuh. Pecco adalah bagian dari proyek kami. Kami membangun sesuatu dengannya, dan kami percaya padanya, ujar Tardozzi beberapa pekan lalu di Assen. Tapi di MotoGP, kata-kata manis bisa cepat berubah menjadi keputusan dingin. Dengan musim 2025 memasuki pertengahan dan bursa pembalap makin panas, Tardozzi kini berada di persimpangan. Ia harus memilih antara loyalitas kepada sang juara bertahan, atau menyambut era baru dengan nama-nama besar yang siap mencuri perhatian, termasuk pembalap muda dan para rival yang kian haus kemenangan. Di balik panggung sirkuit dan kilatan kamera, tekanan terhadap Pecco Bagnaia tak hanya datang dari lintasan, tapi juga dari dalam garasi Ducati sendiri. Kedatangan Marc Marquez ke tim satelit Gresini yang kini menggunakan motor spek pabrikan, dan performa agresifnya, telah mengguncang hierarki yang selama ini menguntungkan Pecco. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah Ducati masih menjadikan Pecco sebagai anak emas? Atau apakah status itu mulai goyah? Tardozzi, sebagai sosok senior yang disegani, sejatinya adalah sekutu penting Pecco. Hubungan keduanya dibangun selama bertahun-tahun, dengan pondasi saling percaya. Tapi tekanan dari atas, baik dari CEO Ducati Claudio Domenicali maupun dari sponsor besar yang mendambakan hasil instan, bisa membuat Tardozzi berada di posisi yang sangat dilematis. Di satu sisi, loyalitas dan visi jangka panjang bersama Pecco adalah aset. Di sisi lain, Ducati adalah pabrikan yang lapar gelar dan haus dominasi. Jika Pecco tak mampu menjawab tantangan dari Marquez, Jorge Martin, atau bahkan Enea Bastianini, maka keputusan yang dulu tak mungkin kini menjadi sangat realistis. Media Italia mulai berspekulasi, akankah Tardozzi bersikap tegas? Atau ia akan mempertahankan status quo hingga akhir musim, menunggu Pecco membuktikan diri sekali lagi? Sinyal-sinyal mulai terlihat. Di paddock Assen, kamera menangkap momen canggung antara Pecco dan manajemen tim. Sementara itu, Tardozzi terlihat lebih banyak berdiskusi dengan teknisi dan staf strategis daripada bersama sang juara dunia. Apakah ini pertanda perubahan arah? Ataukah hanya badai kecil sebelum kepercayaan kembali dipulihkan? MotoGP tak pernah kekurangan drama, dan Ducati kini sedang berada di tengah cerita besar. Pecco, Tardozzi, dan seluruh tim merah sedang menghadapi ujian loyalitas dan keputusan besar yang bisa menentukan masa depan proyek ambisius mereka. Dan seperti biasa di dunia balap, yang cepat bukan hanya pembalapnya, tapi juga arah angin politik di dalam tim. Desas-desus ketertarikan tim rival terhadap Pecco Bagnaia makin kencang berembus. Yamaha, yang tengah membangun ulang fondasi tim setelah musim-musim sulit, dikabarkan siap memberikan segala yang dibutuhkan untuk menjadikan Pecco sebagai pusat proyek baru mereka. KTM pun tak tinggal diam, menyodorkan tawaran teknis yang agresif dan visi jangka panjang. Di tengah situasi tersebut, Tardozzi menghadapi tekanan ganda, menjaga Pecco tetap percaya pada proyek Ducati, sembari meredam suara-suara internal yang mulai ragu. Sumber dalam menyebutkan bahwa pembicaraan informal antara manajer Pecco dan pihak Yamaha sudah dimulai sejak Le Mans. Konon, Yamaha siap memberikan motor dengan spesifikasi penuh, plus kebebasan teknis, sesuatu yang selama ini agak terbatas di Ducati yang sangat struktural dan terpusat. Pecco pun sempat melempar kalimat yang cukup mengejutkan di salah satu wawancara. Kadang, yang kau butuhkan bukan hanya motor tercepat, tapi lingkungan yang benar-benar percaya padamu sepenuhnya. Sontak, pernyataan ini ditafsirkan sebagai sinyal kode keras bagi manajemen Ducati. Dan Tardozzi tahu, jika rasa percaya Pecco goyah,
Tak ada kontrak atau sejarah yang bisa menahan kepergiannya. Namun, Tardozzi tak tinggal diam. Ia dilaporkan mulai melakukan pendekatan lebih personal ke kubu Pecco, mencoba menenangkan suasana dan meyakinkan bahwa proyek Ducati masih dibangun untuk sang juara. Tapi dengan tekanan dari manajemen pusat dan sponsor, seberapa jauh pengaruh Tardozzi bisa bertahan? Situasi makin rumit karena di saat bersamaan, Ducati juga harus memutuskan masa depan rider lain, Marc Marquez, Jorge Martin, dan Bastianini. Dan semua ini terjadi ketika kalender MotoGP memasuki fase krusial pertengahan musim. Satu keputusan bisa mengubah segalanya. Jika Tardozzi gagal meyakinkan Pecco untuk bertahan, maka Ducati tak hanya kehilangan pembalap utama, mereka juga kehilangan simbol proyek pabrikan yang selama ini mereka banggakan. MotoGP 2025 bukan hanya soal balapan. Ini juga tentang pertarungan di balik layar, diplomasi, dan drama internal yang bisa menyalakan atau memadamkan dinasti merah Ducati. Pecco Bagnaia, yang tampil loyo dan gagal memberikan perlawanan berarti. Pecco bahkan terlihat kehilangan grip performa sejak pertengahan balapan, makin tertinggal dari grup depan. Marquez seakan menari di atas lintasan. Fokus, tajam, dan tanpa celah. Sprint race kemarin hanyalah pemanasan. Hari ini ia benar-benar menghancurkan keraguan. Sorakan dukungan dari tribun pun berubah jadi gemuruh kemenangan saat sang baby alien mengangkat tangan di garis finish. Asen milik Marquez. Dan hari ini, MotoGP kembali mencatat satu nama dengan tinta tebal. Marc Marquez, juara sejati dengan mental bukan kaleng-kaleng. Kemenangan Marquez hari ini bukan sekadar soal kecepatan, tapi keberanian, insting, dan gaya tarungnya di tikungan yang bikin bulu kuduk berdiri. Di lap ke-7, Marquez mulai unjuk gigi. Seolah sudah menghafal lekuk lintasan Asen dengan mata tertutup, ia memanfaatkan setiap celah tikungan dengan presisi mematikan. Di tikungan Cicane, ia menyalip dengan gaya khasnya. Late braking ekstrim, motor miring nyaris menyentuh tanah, dan tubuh setengah menggantung keluar. Para komentator pun terdiam sejenak. Tak percaya Marquez bisa menyalip sedekat itu tanpa kontak. Rider-rider papan atas seperti Martin dan Bastianini coba menutup ruang, tapi Marquez seperti punya radar. Ia tidak sekadar membalap, ia membaca permainan. Tikungan demi tikungan dilibas dengan agresivitas penuh kendali. Bukan asal nekat. Ini adalah kalkulasi dingin ala pembunuh berdarah panas. Dan saat Pecco tampak mulai kehilangan grip dan melambat, Marquez justru makin menggila. Di tikungan cepat sebelah utara sirkuit, ia menyelinap dari sisi dalam, menyalip dengan gaya old school ala Mark muda. Tidak ada keraguan, tidak ada drama. Hanya clean move, keras tapi bersih, dan langsung menjauh. Motor Gresini Ducati miliknya tampak seperti ekstensi dari tubuhnya. Ia tidak melawan motor, ia menyatu dengannya. Hari ini Asen menyaksikan satu hal.